Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengapa Bala Putra Dewa tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram. Bala Putra Dewa adalah raja terbesar Kerajaan Sriwijaya yang lahir di Jawa, yakni di Kalasa atau Kalasan, sekarang masuk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia adalah seorang pangeran keturunan dinasti atau Wangsa Syailendra yang bernasib tragis karena tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram. Keberadaan Bala Putra Dewa tertulis dalam dua prasasti, yakni Prasasti Siwagraha atau Prasasti Wantil tahun 778 Saka atau tahun 856 Masehi dan Prasasti Nalanda tahun 782 Saka atau tahun 860 Masehi. Prasasti Siwagraha menyebutkan keberadaan nama Bala Putra. Pada prasasti ini disebutkan telah terjadi perang antara Rakai Mamrati Sang Jatiningrat melawan seorang musuh yang bernama Bala Putra yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu. Sementara dalam prasasti Nalanda disebutkan Bala Putra Dewa adalah anak dari Samaragrawira dan Dewi Tara. Samaragrawira adalah putra dari pembunuh musuh-musuh perwira. Pembunuh musuh-musuh perwira yang dimaksud dalam prasasti Nalanda adalah Sanggrama Dananjaya Dharanindra. Sanggrama Dananjaya Dharanindra adalah Rakai Panaraban yang disebut dalam prasasti Wanua Tengah 3. Sedangkan dalam prasasti Matyasih atau prasasti Tembagagedu, Sanggrama Dananjaya Dharanindra disebut Rakai Panunggalan. Dengan demikian, Bala Putra Dewa adalah cucu Sanggrama Dananjaya Dharanindra atau Rakai Panunggalan atau Rakai Panaraban atau pahlawan pembunuh musuh-musuh perwira atau permata Wangsa Syailendra. Sekarang akan dijelaskan latar belakang terjadinya konflik dan perang saudara di antara keturunan dinasti Syailendra dan Sanjaya. Rakai Garung atau Raja Samaratungga menjadi penguasa di Kerajaan Medang yang berpusat di Pengging mulai tahun 750 Saka atau tahun 829 Masehi. Wilayah Pengging sekarang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, Rakai Garung menjadi penguasa bawahan dari Rakai Warak Dyah Manara yang berpusat di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Rakai Garung atau Samaratungga menggantikan ayahnya
yang bernama Rakegula yang wafat di Tok seperti yang disebut dalam prasasti Wanua Tengah 3. Tok, tempat di mana Rakegula wafat, yang dimaksud adalah Umbul yang sekarang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Samaratungga memiliki satu putri yang bernama Pramuda Wardani. Sedangkan Balaputra Dewa adalah adik sepupu sekaligus adik ipar Samaratungga. Balaputra lahir dari Dewi Tara yang merupakan istri Samaragrawira atau Rakewara Dyah Manara. Dewi Tara adalah seorang putri dari Wangsa Soma atau Wangsa Candra atau anak bulan, yakni putri Raja Dharma Setu. Sedangkan Samaratungga adalah anak Dyah Gula sekaligus menantu Rakewara Dyah Manara. Hubungan Rakewara Dyah Manara atau Samaragrawira dan Rakegula adalah saudara sepupu. Rakewara merupakan putra Rake Panaraban atau Rake Panunggalan atau Sanggrama Dananjaya Dharanindra. Sedangkan Dyah Gula merupakan putra Rake Panangkaran. Sesuai dengan silsilah dinasti Shailendra yang merupakan keturunan Wangsa Surya, maka yang berhak menjadi Maharaja menggantikan Rake Garung atau Samaratungga adalah Balaputra Dewa. Karena Balaputra Dewa merupakan anak laki-laki Samaragrawira atau Rakewara Dyah Manara. Sedangkan Samaratungga tidak memiliki anak laki-laki. Hubungan Samaratungga dan Balaputra Dewa memang diliputi ketidakcocokan. Rake Garung atau Samaratungga membatalkan kebijaksanaan mertuanya, yakni menganulir status Sima Perdikan Biara Dipikatan. Karena tidak ingin kekuasaan jatuh ke tangan adik iparnya, Samaratungga sebaliknya mempersiapkan putrinya yakni Pramuda Wardani menggantikan dirinya. Untuk memperkokoh kedudukan Pramuda Wardani sebagai penguasa kerajaan Medang atau Mataram, maka ia dinikahkan dengan Rake Pikatan Dyah Saladu yang merupakan cucu Raja Medang pertama, yakni Sang Ratu Sanjaya. Pramuda Wardani dikenal juga dengan sebutan Sri Kahulunan yang artinya putri sulung atau putri tertua. Sedangkan Rake Pikatan Dyah Saladu artinya penguasa di Bihara Pikatan yang merupakan keturunan Saladu. Saladu adalah ayah kandung Sanjaya. Pramuda Wardani beragama Buddha Mahayana, sedangkan Rake Pikatan Dyah Saladu beragama Hindu Siwa. Perkawinan antara Pramuda Wardani dan Rake Pikatan Dyah Saladu merupakan perkawinan politik yang bertujuan menyatukan dua dinasti, yakni dinasti Shailendra dan
keturunan Sanjaya. Pada saat Rake Garung atau Samaratungga berkuasa, maka Balaputra Dewa tidak bisa berbuat apa-apa karena ia segan dengan kakak iparnya yang juga saudara sepupunya. Namun, ketidakpuasan ini baru menciptakan konflik dan pertikaian yang memuncak dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram sepeninggal Samaratungga atau Rake Garung. Samaratungga wafat pada tahun 760 Saka atau sekitar tahun 838 Masehi. Ia lalu digantikan putri mahkota yakni Pramodawardhani atau Sri Kahulunan. Pramodawardhani menjadi Maharani Kerajaan Medang didampingi suaminya Rake Pikatan Dyah Saladu. Namun dalam prakteknya kekuasaan berada di tangan Rake Pikatan Dyah Saladu. Sejak 8 Maret tahun 847 Masehi, kekuasaan jatuh ke tangan Rake Pikatan seperti yang tertulis dalam Prasasti Wanua Tengah 3. Balaputra Dewa yang merasa lebih berhak menjadi Maharaja di Kerajaan Medang atau Mataram menggantikan Samaratungga, kemudian menyusun siasat atau menggalang kekuatan bekerja sama dengan cicit Sanjaya yakni Rake Walahing Mpu Kumbayani. Balaputra Dewa menjanjikan kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram kepada Rake Walahing Mpu Kumbayani jika berhasil mengalahkan Rake Pikatan Dyah Saladu. Balaputra Dewa menegaskan kepada Rake Walahing Mpu Kumbayani bahwa ia memiliki posisi lebih kuat dibanding Rake Pikatan Dyah Saladu jika dilihat dari silsilah keturunan menjadi raja. Rake Walahing Mpu Kumbayani dalam Prasasti Wukiran tahun 784 Saka atau 862 Masehi disebutkan sebagai buyut laki-laki dari sang ratu Ihalu dan kakek buyutnya di Janguran. Maksud dari prasasti ini adalah Rake Walahing adalah cicit Sanjaya karena sang ratu Ihalu yang dimaksud dalam prasasti tersebut adalah Raja Medang atau Mataram pertama. Rake Walahing juga memiliki kakek buyut di Janguran. Kakek buyut di Janguran yang dimaksud adalah Agastya Dyah Kumbayani. Janguran dan Kumbayani memiliki arti yang sama. Dengan demikian, Rake Walahing merupakan keturunan Sanjaya sekaligus keturunan Agastya Dyah Kumbayani. Walahing Mpu Kumbayani artinya Walahing keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani yang merupakan Raja Batu Retna atau Galuh yang pertama. Resi Agastya Dyah Kumbayani adalah orang yang membangun candi-candi di Pegunungan Dieng yang beragama Hindu Siwa. Rake Walahing Mpu Kumbayani memiliki hak untuk menduduki kekuasaan di Kerajaan Medang baik dari jalur keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani maupun dari keturunan Sanjaya.
Balaputra Dewa menjanjikan wilayah leluhurnya, yakni wilayah Boko, sebagai pusat kekuasaan Rakai Walahing Empu Kumbayani. Wilayah Boko sekarang terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Balaputra Dewa bermarkas di Kalasan, sedangkan Rakai Walahing Empu Kumbayani dan pengikutnya berpusat di Boko. Dengan demikian, yang berhadapan-hadapan dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram adalah Pramodawardhani dengan suaminya Rakai Pikatan Dia Saladu melawan Balaputra Dewa yang bersekutu dengan Rakai Walahing Empu Kumbayani. Rakai Kayuwangi Dialokapala adalah putra yang lahir dari perkawinan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan Dia Saladu. Putra mahkota Rakai Kayuwangi Dialokapala kemudian menjadi panglima perang dari pihak Pramodawardhani dan Rakai Pikatan Dia Saladu. Hubungan antara Rakai Kayuwangi Dialokapala dan Rakai Walahing Empu Kumbayani yang sama-sama cicit keturunan Sanjaya menjadi semakin memanas. Demikian juga hubungan Pramodawardhani dengan pamannya, yakni Balaputra Dewa yang sama-sama keturunan dinasti Syailendra juga memanas. Konflik semakin memanas dan berubah menjadi pertempuran dalam skala kecil di sebuah sungai yang sekarang terletak di Desa Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi tempat pertempuran kecil tersebut sekarang terletak di Sungai Tangkisan Pos. Disebut Tangkisan Pos karena di tempat tersebut terjadi pertempuran terbatas di mana kedua belah pihak yang saling bertikai saling menangkis serangan satu sama lainnya. Pasukan Balaputra Dewa dan Rakai Walahing terdesak dan mulai mundur hingga ke Kaliwedi Pandan Simping atau Sungai Pandan Simping yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sungai inilah terjadi pertempuran dahsyat di mana pasukan Rakai Kayuwangi Dialokapala berhasil mengalahkan pasukan Balaputra Dewa dan Rakai Walahing Dia Kumbayani. Mayat-mayat pasukan kedua belah pihak bergelimpangan dan sungai berubah warnanya menjadi merah darah karena banyaknya jatuh korban. Sisa-sisa pasukan Balaputra Dewa dan Rakai Walahing Empu Kumbayani kemudian mundur ke tempat pertahanan terakhir, yakni di Bukit Ratu Boko yang terletak di Desa Iwung. Di Desa Iwung, Balaputra Dewa dibantu Rakai Walahing Empu Kumbayani membangun benteng pertahanan dengan cara menimbun bebatuan untuk menghadapi serangan pasukan Kerajaan Medang yang dipimpin oleh putra mahkota, yakni Rakai Kayuwangi Dialokapala. Hal ini seperti tertulis dalam Prasasti Siwagraha atau Prasasti Wantil yang menyebutkan bahwa telah terjadi pertempuran antara Rakai Mamrati Sang Jatiningrat melawan musuh yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu. Dalam prasasti itu ditemukan istilah Balaputra. Desa Iwung yang merupakan komplek biara mengalami kerusakan akibat serangan yang dilancarkan Rakai Mamrati dan pasukannya. Rakai Mamrati Sang Jatiningrat adalah sebutan untuk Rakai Pikatan Dia Saladu.
Rake Mamrati Sang Jatiningrat artinya penguasa Mamrati yang sejati, yang merupakan keturunan Sanjaya. Sedangkan Sang Balaputra artinya putra raja yang bukan berasal dari istri permaisuri. Baik Rake Walahing Pukumbayani dan Balaputra Dewa bukan berasal dari keturunan permaisuri raja. Balaputra Dewa memang bukan putra Samaragrawira atau Rake Warak dari istri permaisuri. Balaputra Dewa lahir dari Dewi Tara yang merupakan putri Raja Darmastu, keturunan Wangsa Soma atau Wangsa Candra. Rake Walahing Pukumbayani hanya cicit Sanjaya, sedangkan Rake Pikatan Dia Saladu adalah cucu Sanjaya. Desa Iwung yang disebut dalam prasasti Siwagra atau Wantil sekarang terletak di Dusun Dawung, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sampai sekarang, Padukuhan Marangan, Cepit, Dawung, dan Mojosem merupakan wilayah situs purbakala peninggalan Kerajaan Medang atau Mataram. Dusun Iwung menjadi lokasi benteng pertahanan berupa timbunan batu yang dibangun Balaputra Dewa dan Rake Walahing Empu Kumbayani. Sekarang Candi Dawung adalah bangunan candi tanpa fondasi. Di Candi Dawunglah terjadi pertempuran terakhir antara pasukan Rake Pikatan Dia Saladu yang dipimpin oleh Rake Kayuwangi Dyah Lokapala yang mengalahkan gabungan pasukan Balaputra Dewa yang dibantu Rake Walahing Empu Kumbayani. Karena dalam pertempuran ini Candi Siwa mengalami kerusakan, maka Rake Mamrati dalam prasasti Siwagraha atau Wantil meminta maaf kepada Rake Walahing Empu Kumbayani. Sebagai kompensasinya, maka Rake Mamrati atau Rake Pikatan Dia Saladu menyerahkan Wantil kepada Rake Walahing Empu Kumbayani. Rake Mamrati merasa malu bahwa Dusun Iwung pernah dijadikan medan pertempuran karena Dusun Iwung merupakan komplek percandian dan biara. Setelah mengalami kemenangan tersebut, Rake Pikatan Dia Saladu atau Rake Mamrati berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan Kerajaan Medang. Ia meraih kekuasaan dan kekayaan. Rake Mamrati kemudian mendirikan candi makam. Ia mendirikan halu, yakni lingga yang indah sekali. Lingga yang indah sekali yang dimaksud adalah Candi Siwagraha atau Candi Prambanan. Mamrati sekarang disebut Klaten. Mamrati artinya menghimpun atau menampung, yakni menghimpun atau menampung baik keturunan Sanjaya maupun keturunan dinasti Syailendra. Rake Mamrati artinya penguasa kerajaan Medang yang berpusat di Klaten. Sedangkan Klaten artinya wilayah atau tempat yang dibangun candi-candi atau bangunan yang menghadap ke langit atau ke atas. Desa Wantil yang diserahkan oleh Rake Mamrati kepada Rake Walahing Pukumbayani sekarang disebut Bantul. Hal ini menjelaskan mengapa wilayah Bantul yang berada di bumi Panangkaran tetapi penduduknya mayoritas beragama Hindu Siwa.
Sementara penduduk bumi Panangkaran lainnya, terutama beragama Buddha Mahayana. Oleh sebab itu, mengapa dalam prasasti Wukiran atau Pereng tahun 862 Masehi yang ditemukan di situs Ratu Boko menyebut nama Rake Walahing Empu Kumbayani? Karena Balaputra Dewa memang menyerahkan wilayah tersebut kepada Rake Walahing Empu Kumbayani. Wilayah tersebut semula adalah Wihara Buddha Mahayana yang didirikan oleh Rake Pancapana Panangkaran, namun berubah menjadi biara Hindu Siwa setelah dikuasai oleh Rake Walahing Empu Kumbayani. Di desa Bokoharjo, tempat kekuasaan Rake Walahing Empu Kumbayani, ditemukan 4 buah prasasti, yaitu 1. Prasasti Kartika Vasalingga tahun 856 Masehi, 2. Prasasti Triambakalingga tahun 856 Masehi, 3. Prasasti Haralingga tahun 856 Masehi, dan 4. Prasasti Wukiran atau Pereng tahun 862 Masehi. Akibat kekalahan dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram, Balaputra Dewa kemudian tersingkir dan melarikan diri ke Sumatera dan membangun Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 785 Saka atau tahun 853 Masehi, Balaputra Dewa menjadi Raja Sriwijaya karena mengaku sebagai putra Samaragrawira dan Dewi Tara. Ia adalah cucu Raja Darmasetu dan memiliki hak atas tahta di Sriwijaya. Balaputra Dewa mengklaim sebagai penguasa yang sah keturunan dinasti atau Wangsa Syailendra. Kekalahan Balaputra Dewa mewariskan dendam kepada keturunan Sanjaya yang berkuasa di Kerajaan Medang dan memicu persaingan serta perseteruan antara 2 kerajaan besar di Nusantara, yakni Kerajaan Medang dan Sriwijaya, selama lebih dari 2 abad. Demikianlah sejarah mengapa Balaputra Dewa tersingkir dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video berikutnya. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.